열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박 들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이런 걸 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각하고. Para pemain bekerja keras, memang pressing depan juga sangat baik. Tetapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, sepertinya banyak kelepas man to man. Jadi mungkin penyebab kalah itu yang mungkin di situ set piece. Tentunya pasti baru kecewa ya, karena timnas kita dibantai 5-1 oleh Australia di Stadion Allianz Football di kota Sydney. Saya juga merasa kecewa dengan hasil ini. Kalau kita pun hanya kalah 1-0, 2-1 kan, walaupun judulnya itu tetap kalah, pasti teman-teman semua akan kecewa dengan hasil ini, walaupun belum menutup kesempatan buat kita untuk tetap akan lolos lewat jalur playoff. Ya, kita masih akan berhadapan 2 kali kandang dengan Bahrain ya, dan juga melawan Cina. Itu Cina di bulan Juni sebelum kita ke Jepang menghadapi tim Jepang. Karena bagi saya teman-teman, ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan bagi timnas Indonesia karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa timnas Indonesia sekarang ini diisi oleh pemain-pemain yang istimewa. Karena pemain-pemain tersebut mayoritas bermain di Eropa dengan permainan standar tinggi atau yang selalu saya katakan permainan standar Eropa. Artinya dengan begitu banyak pemain mewah yang punya skill tinggi, tidak pantas tim nasional Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 malam hari ini. Jujur saya tidak emosi sama sekali, cuma saya sangat amat sedih melihat skor lain tadi. Ya kan, skor akhir 5-1. ST tak percaya Indonesia bisa kena bantai sampai 5-1 oleh Australia. Fans Garuda desak PSSI kembalikan ST. Hasil pertandingan yang sangat mengejutkan antara timnas Indonesia dan Australia beberapa waktu lalu memicu kehebohan besar di kalangan para penggemar sepak bola tanah air. Kekalahan telak 5-1 yang diterima Indonesia dari Australia menjadi perbincangan hangat, mengundang kecaman dan rasa kecewa dari seluruh penjuru negeri. Banyak supporter yang merasa tak percaya dengan skor tersebut, apalagi mengingat rekam jejak tim yang cukup solid di bawah asuhan Shin Tae-yong, ST, sebelumnya. Kekalahan ini seakan mengguncang rasa percaya diri para pendukung tim Garuda dan menjadi bukti bahwa timnas Indonesia masih jauh dari konsistensi dan kesolidan yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Drama timnas Indonesia dan keputusan PSSI. Kekalahan telak ini semakin menyayat hati karena datang pada saat yang sangat penting di mana Indonesia tengah berjuang untuk mencapai prestasi yang lebih baik di kancah sepak bola Asia. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah bagaimana perubahan besar yang terjadi di tubuh timnas sejak kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Keputusan PSSI untuk mengganti pelatih di tengah perjalanan tim menuai banyak kritik. Sebelumnya, meski timnas Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakstabilan formasi pemain dan jadwal pertandingan yang padat, di bawah asuhan STY, tim Garuda masih mampu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Indonesia bahkan berhasil meraih hasil positif dalam beberapa laga internasional, sesuatu yang cukup jarang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Namun, keputusan PSSI untuk menggantikan ST dengan pelatih lain membuat banyak orang mempertanyakan apakah keputusan tersebut sudah tepat. Pergantian pelatih tersebut seakan menjadi titik balik yang merubah performa tim. Banyak yang merasa bahwa meskipun ada beberapa masalah dengan timnas di bawah ST, pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki visi yang jelas untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, meski belum sempurna, memberikan harapan bagi banyak orang bahwa Indonesia bisa bersaing di level lebih tinggi. Namun kini, setelah kepergian STY, banyak yang merasa bahwa timnas kehilangan arah. Kekecewaan penggemar dan desakan untuk kembalikan STY. Bahkan sebelum pertandingan melawan Australia, gejolak dari para fans sudah mulai terasa. Dengan hasil-hasil yang kurang memuaskan di bawah pelatih baru,
banyak pendukung Indonesia yang merasa kecewa dan mulai membandingkan kondisi tim dengan masa lalu di bawah STY. Banyak yang merasa bahwa kepemimpinan Shin Tae-yong memiliki pendekatan yang lebih baik dalam mengembangkan pemain muda, memperkuat mentalitas tim, dan membangun kesolidan di dalam skuad. Pada beberapa pertandingan sebelumnya, Indonesia terlihat lebih kompak dan mampu memberikan perlawanan yang sengit terhadap tim-tim besar di Asia, termasuk Jepang dan Vietnam. Namun, setelah pergantian pelatih, hasil yang didapat justru berbanding terbalik. Kekalahan telak 5-1 dari Australia menjadi puncak dari kekecewaan yang sudah lama terpendam. Para fans Garuda kini semakin meluapkan kekesalan mereka dengan menggempur PSSI melalui berbagai platform media sosial, mendesak agar STY kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebagai bukti betapa besar dukungan untuk STY, banyak fans yang membuat petisi online, mengadakan aksi solidaritas, bahkan melontarkan tagar-tagar seperti kembalikan STY yang viral di Twitter dan Instagram. Bagi banyak pendukung Indonesia, STY bukan sekadar pelatih, tetapi juga simbol dari harapan dan ambisi besar untuk melihat timnas Indonesia bersaing dengan negara-negara besar di Asia. Beberapa fan bahkan mengungkapkan bahwa STY memiliki metode pelatihan yang cocok dengan karakteristik pemain Indonesia, serta memiliki strategi yang lebih adaptif terhadap situasi permainan. Bagaimanapun juga, prestasi yang telah dicapai Indonesia di bawah asuhan STY tetap menjadi tonggak sejarah, meskipun tidak sempurna. Kritik terhadap PSSI dan kepemimpinan di dunia sepak bola. Di sisi lain, banyak pihak yang juga memberikan kritik tajam terhadap PSSI terkait dengan kebijakan penggantian pelatih yang terkesan terburu-buru. Banyak yang merasa bahwa pergantian pelatih yang dilakukan PSSI justru merusak kestabilan dan mentalitas tim. Tidak hanya itu, ketidaktetapan dalam memilih pelatih yang benar-benar paham dengan karakter pemain Indonesia, serta perubahan sistem yang sering terjadi, dinilai mengganggu proses pembentukan tim yang solid dan konsisten. Sebelumnya, STY telah memberikan bukti nyata bahwa timnas bisa lebih kuat dengan pemilihan pemain yang lebih selektif dan taktis, serta perubahan gaya permainan yang lebih modern. Namun, jika dilihat dari sisi PSSI, mungkin ada pandangan berbeda terkait performa timnas Indonesia yang dianggap kurang berkembang. Ketika pergantian pelatih dilakukan, PSSI beralasan bahwa Indonesia membutuhkan pelatih yang mampu memberikan dampak lebih cepat dengan strategi baru. Namun, apakah langkah ini benar-benar tepat? Keputusan ini kembali dipertanyakan setelah hasil buruk yang didapat dalam beberapa laga terakhir, termasuk kekalahan telak dari Australia. Apa yang harus dilakukan PSSI? Saat ini, segala keputusan berada di tangan PSSI yang kini semakin terjepit dengan tekanan dari para fans dan pengamat sepak bola. Jika PSSI tidak segera mengambil langkah yang tepat, Indonesia bisa semakin terpuruk di kancah internasional. Penggemar sepak bola